Teman-teman yang diberkati Tuhan, Romo Koko di sini, dan saya bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam jumpa hari ini. Saya ingin mengangkat tema tentang cek kodam yang belakangan ini ramai di lini media sosial dan fenomena judi online. Dua topik ini mungkin adalah sambungan dari percakapan kemarin di mana Romo berbicara tentang bagaimana kekuatan kegelapan itu nyatanya hadir justru lebih banyak dalam hidup sehari-hari. Fenomena cek kodam, fenomena judi online, ini dua hal yang menggelitik kita belakangan ini. Mari kita siapkan batin kita minta tuntunan Roh Kudus supaya percakapan rohani pada hari ini menguatkanmu, menguatkanku, dan membuat kita mampu berhadapan dengan sehat dengan fenomena-fenomena duniawi yang makin gila di zaman ini. Tenangkan batinmu. Mari kita undang Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, pada hari ini kami ingin berkumpul dalam nama Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami. Dalam nama inilah kami menemukan kesejatian hidup, kami menemukan kuasa dan rahmat untuk mengatasi banyak godaan si jahat. Terutama Tuhan, malam ini kami ingin sejenak menarik nafas, berpikir ulang tentang fenomena cek kodam, fenomena spiritual yang sejatinya adalah godaan untuk menduakan Engkau. Kami juga ingin melihat bagaimana banyak altar rumah tangga hancur karena dosa perjudian. Tuhan lengkapi kami supaya pembicaraan kami sungguh memberkati banyak jiwa, supaya kami boleh menjadi saluran kasih-Mu, terutama bagi mereka yang bergumul dengan ilmu sihir, ilmu hitam, dan dosa-dosa perjudian. Kami mohon semoga Kau beri telinga yang empatik, hati yang mengerti, pikiran yang luas, supaya percakapan malam ini benar-benar menjadi berkat ya Tuhan. Allah Roh Kudus, kami mohon berkat-Mu, kami mohon hadir-Mu dalam diri kami malam ini. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, halo, halo semua. Ya, ini di media sosial, di media konvensional juga sedang banyak berita mengenai cek kodam. Bagi kita yang iman Kristiani, mungkin ini sesuatu yang menarik ya, karena ini datang dari iman yang lain. Jadi di iman yang lain itu ada tradisi tentang melihat sosok spiritual apa yang tinggal di dalam diri seseorang itu ya. Wah, namanya kodam. Kodam itu bisa entitas entitas goib yang isinya itu bisa bisa ada jin katanya, atau isinya bisa roh-roh binatang tertentu yang tinggal di dalam. Dan ini sebetulnya tahayul yang bertentangan dengan iman Kristiani. Tapi saya mengalami beberapa orang muda itu ikut-ikutan cek kodam itu loh. Entah hanya untuk lucu-lucuan atau untuk sesuatu yang sungguh serius. Jadi misalnya itu ada di TikTok itu banyak itu ya. Tuliskan nama Anda, nanti dari nama Anda akan kelihatan entitas entitas goib apa yang tinggal di dalam diri Anda. Weh. Jadi ya, ini sebentuk tahayul ya teman-teman ya. Coba Anda tulis nama Anda, Romo akan lihat nanti itu kodam Anda apa itu. Wah, mungkin ini ular ular berkaki 1000 misalnya. Atau sapi bertanduk emas misalnya. Ada banyak yang lucu-lucu itu di TikTok itu. Memang hanya untuk lucu-lucuan, tapi tidak ada salahnya kalau kita melihat
fenomena tahayul ya, secara lebih umum dalam pandangan iman Kristiani. Tahayul itu teman-teman sudah ada sejak lama sekali. Sudah ada sejak lama sekali. Hari ini Romo ingin bacakan yang menarik nih dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat mana nih? Ayat 4 sampai ayat 20 sampai ayat 24 itu ya. Ayat 4 sampai ayat 24. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 4 sampai ayat 24. Kita akan lihat ternyata sejak zaman para rasul kita sudah menemukan fenomena orang-orang yang melakukan praktik-praktik sihir, praktik-praktik tahayul. Kita lihat ya. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 4 sampai 24. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi Filipus ini bukan rasul, Filipus ini adalah salah satu diakon, dan dia pergi untuk memberitakan Injil. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi rupa-rupanya ini sambungan dari percakapan kemarin. Roh-roh jahat itu memang bisa merasuki orang ya. Dan kita dipanggil untuk mengusir setan-setan dan itu kuasa yang diberikan pada kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus sendiri memberi kuasa kepada para muridnya, para rasul dan kita sendiri. Kemarin sudah dibahas. Jadi kalau Anda masih penasaran tentang bagaimana berhadapan dengan kuasa kegelapan, Anda bisa cek postingan Romo yang sebelumnya ya. Kita lanjutkan di ayat 8. Kisah Para Rasul bab 8 sekarang. Ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Waduh, ini rupanya orang yang praktik sihir itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Tujuannya berbeda dengan Filipus. Kalau Filipus tadi tujuannya untuk memberitakan firman, maka dia mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Tapi si tukang sihir ini tujuannya mentakjubkan orang akan perbuatan sihirnya. Tapi sekarang rakyat yang awalnya percaya, ayat 12, mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Lihat, dia menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, jadi dia ikut dibaptis, ia senantiasa bersama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar terjadi. Jadi Simon ini dibaptis, percaya, dan takjub. Anda lihat berapa kali kata takjub ini keluar. Setidaknya sudah 2-3 kali itu keluar. Takjub, takjub. Jadi rupa-rupanya motivasi Simon, dia ingin mentakjubkan orang-orang yang di sekitarnya. Dan dia mengikuti Filipus menerima baptisan, karena nanti akan kita baca, karena dia ingin menerima karunia-karunia roh yang akan mentakjubkan banyak orang di sekitarnya. Kita lihat ayat berikutnya. Ketika Simon melihat, ayat 18, ketika Simon melihat, ini ayat 8, bab 8, ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ.
Dua rasul ya diutus ke sana. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka lalu menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi rupa-rupanya niat dan motivasi Simon untuk mengikuti Yesus tidak murni, tidak lurus. Dia ingin mentakjubkan orang-orang. Dari mana rasa ingin mentakjubkan orang-orang itu datang? Dari praktik tahayul. Teman-teman yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan praktik-praktik tahayul. Praktik tahayul itu sangat berbahaya karena dasar yang paling utama yang kita lihat adalah orang lalu menjadi menduakan Tuhan. Ketika orang bersekutu dengan roh jahat, lalu mendapatkan kekuatan-kekuatan sihir, seperti yang dibuat oleh Simon, pelan-pelan bawah sadar kita, bahkan sampai kesadaran kita akan diubah. Saya tidak lagi butuh Tuhan. Toh kekuatan ini bisa mentakjubkan orang. Jadi hati-hati, karena kalau kita mulai belok ke arah-arah tahayul, apapun itu, sadarilah, apapun bentuk tahayulnya, pasti akan berujung pada ideologi yang mengatakan bahwa sayalah yang mengendalikan hidup ini. Contoh astrologi bintang-bintang misalnya. Kamu bintangnya apa? Scorpio. Oh, berarti kamu orangnya keras. Kamu orangnya suka mencatut. Kamu bintangnya apa? Oh, saya bintangnya Pisces. Oh, Pisces itu lemah lembut. Bintang-bintang seperti ini, astrologi-astrologi ini sebentuk juga tahayul sebetulnya. Karena seolah-olah mengatakan bahwa hidup itu sudah predetermined, sudah ada takdirnya di atas bintang-bintang. Dan itu betul-betul sangat berpotensi untuk menduakan Tuhan. Dan tahayul ini pada akhirnya menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kuasa kasih Allah sendiri. Maka jangan gampang untuk terlibat dalam aneka ramalan-ramalan bintang, ramalan-ramalan buku menghadap utara, selatan, barat, timur. Jangan gampang terikat pada jimat, aneka mantra. Hati-hati dengan ini. Karena kalau nanti Anda Anda terikat dengan ini, bukan saja Anda menduakan Allah, nanti Anda juga bisa makin percaya dengan apa yang bukan Allah. Kalau Anda hanya menduakan Allah, mungkin Allah masih ada di sana ya. Karena ada Allah, ada yang bukan Allah. Tapi lama-lama bias kognitif manusia yang namanya illusory correlation itu akan membuat kita yakin benar bahwa ramalan-ramalannya tepat. Oh, ini garis dari
buku nenek moyang ini tidak bisa terpatahkan lagi. Oh, rasi bintang itu sempurna dan benar adanya. Padahal itu sebetulnya bias kognitif saja. Sebetulnya itu bias kognitif yang kita namakan illusory correlation, korelasi ilusi. Kecenderungan untuk melihat hubungan antara dua peristiwa yang sebenarnya tidak berhubungan. Jadi yang bukan sebab dijadikan sebab, gitu ya. Dan confirmation bias itu juga kecenderungan untuk mencari, mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sebelumnya sudah ada. Jadi misalnya nih nanti dikatakan misalnya dalam buku tabib kuno misalnya, wih kalau kamu ke barat kamu akan menemukan wanita yang cantik bermata empat. Dan benar dia ke barat. Dan di barat itu memang ada wanita yang cantik bermata empat pakai kacamata. Lalu dia akan menghubung-hubungkan, waduh, ternyata ramalan ini benar. Padahal kalau dia ke timur, ke utara, ke selatan, ya tetap ada wanita cantik yang pakai kacamata. Tapi karena sudah ada keyakinan lebih dulu, dia akan mengkonfirmasi. Jadi confirmation bias ini bias yang apa? Bias yang aduh. Ini akan pelan-pelan akan mereduksi peran Allah di dalam hidup kita. Lalu yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah yang kita lihat di depan. Hati-hati dengan ini. Mulanya cek kodam, lalu Anda akan bernasib seperti Adam nanti. Nanti Anda akan merasakan jauh dari Allah. Hati-hati ya dengan itu ya. Kenapa gereja sangat tegas, sangat kencang ketika mewartakan segala sesuatu tentang aliran New Age? Tentang misalnya hati-hati dengan yoga. Yoga kalau sebagai praktik pemanasan, bengkok sana, bengkok sini mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah ngomong tentang energi, tentang cakra-cakra, hati-hati tentang itu. Karena itu ada ideologi ketimuran yang akan membuat kita jatuh dalam kesadaran bahwa oh, yang paling penting adalah aku. Yang bisa menyelamatkan diriku adalah aku. Yang bisa menyelamatkan diriku adalah keselarasan energi dari cakra mahkota sampai ke cakra di tulang ekor, lurus sempurna, maka aku akan merasakan iluminasi. Itu bukan iman Kristiani. Iman Kristiani itu tentang iman yang relasional. Allah yang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan aku dan engkau. So be careful. Hati-hati dengan ini. Itu tentang fenomena kodam. Jadi hati-hati juga karena ternyata banyak penelitian psikologis menunjukkan bahwa orang yang cenderung percaya pada tahayul-tahayul itu memiliki tingkat neurotisme yang lebih tinggi, kecenderungan untuk mengalami emosi negatif seperti kecemasan, depresi lebih tinggi. Jadi, well, dan kecemasan yang berlebihan itu sejatinya hanya menghambat pertumbuhan hidup rohani. Karena nanti kita akan merasa bergantung pada tahayul itu. Maka fokuslah pada apa yang kita imani. Keselamatan yang relasional, keselamatan yang tanpa syarat. Coba Anda perhatikan, kalau kita bicara tentang kodam, bicara tentang aneka jimat, ada syaratnya nggak, Mbah? Ada syaratnya, kamu harus puasa, kamu harus kayak gini, kamu harus apa? Kamu harus makan nasi putih saja, tidak boleh kamu makan daun kelor. Padahal daun kelor itu banyak sekali manfaatnya. Coba Anda mulai makan daun kelor dari sekarang itu. Anda ini tidak boleh kena kulit pisang. Jadi ada macam-macam syaratnya.
Dan itu sudah pratanda bahwa cinta tidak sejati ketika disyaratkan. Berbeda dengan cinta iman Kristiani, berbeda dengan cinta ilahi, dia hanya bisa memberi. Dia tidak bersyarat, dia tidak harap kembali. Dari sini saja kita sudah bisa melihat logika yang berbeda antara cinta ilahi dengan cinta tahayul. Maka umat Katolik nggak usah pergi ke dukun ya, pergi pada Romo. Minta doa, minta berkat. Pergi pada komunitasmu. Engkau kalau ada komunitas persekutuan doa, pergi ke sana, minta doa pada saudara-saudari seiman. Minta doa pada orang-orang yang kau kasihi. Minta berkat dari orang tuamu. Itu jauh lebih baik daripada kau minta pesugihan ke dukun, minta jimat ini, minta jimat itu. Engkau akan luar biasa merasa terganggu. Dan kita sekarang beralih ke fenomena judi online. Ini juga salah satu yang sama ini. Aduh, judi. Judi online ini apa ya? Makin merajalela. Sekarang ini Anda bisa lihat efeknya begitu destruktif di banyak keluarga. Saya harap teman-teman menyadari bahwa motivasi Anda untuk ikut dalam judi mungkin baik. Motivasi Anda untuk ikut dalam perjudian mungkin baik. Bisa jadi motivasinya untuk having fun. Bisa jadi motivasinya itu untuk apa? Melepas penat. Nggak apa-apa Romo, 1000-1000-an kok, nggak banyak. Dan ini untuk lucu-lucuan aja Romo. Bisa jadi motivasi Anda untuk berjudi adalah memang mencari penghasilan. Ada beberapa penjudi profesional yang saya tahu memang mencari peruntungan hidup di meja judi. Tapi ingat, judi ini sesuatu yang menurut saya seperti slippery slope gitu ya. Slippery slope itu apa? Slippery slope itu teori moral yang mengatakan suatu tindakan diambil dengan pertimbangan yang yang sebetulnya tidak berbahaya. Jadi dia lakukan itu karena tidak berbahaya, tapi sebetulnya berbahaya karena seperti jurang yang licin. Slippery slope itu kan terjemahan dari apa? Dari bukan jurang ya, dari apa namanya? Kawasan landai di gunung itu yang licin. Orang harus sangat berhati-hati di sana. Mungkin pertimbangan awalnya, oh ini nggak bahaya, tapi semakin dia berjalan, jalannya akan semakin licin dan potensi untuk kepleset itu makin banyak. Nah, jadi ini seperti gambaran orang yang terlibat dalam perjudian kecil-kecilan. Judi kecil-kecilan itu, walaupun tidak berbahaya, tidak banyak merugikan, Anda tidak merugikan hak suami atau hak istri untuk hidup, hak anak-anak untuk mendapat pendidikan. Karena ada penjudi-penjudi yang luar biasa, sampai mengorbankan segalanya, bahkan hak istrinya, hak anak-anaknya, hak suaminya diambil sepenuhnya karena dia jatuh dalam kelekatan perjudian. Pun yang kecil-kecilan, Romo katakan itu slippery slope, itu ada potensi bahaya yang besar. Karena biasanya kita memulai dosa besar itu tidak langsung terjadi ya dosa besar gitu ya, enggak. Tapi itu hasil latihan dosa-dosa kecil. Jadi untuk Anda yang mulai main 1000-1000-an, untuk Anda yang mulai main kartu dengan taruhan-taruhan kecil, stop doing that. Jangan coba-coba. Karena kita nggak tahu seberapa kuat kita di depan nanti untuk mengatasi kecanduan akan perjudian ini. Romo akan mengulik satu tokoh psikolog yang namanya
B.F. Skinner, dia mengembangkan teori behaviorisme radikal. Nah, teori behaviorisme radikal ini teori perilaku. Jadi dia mengamati ternyata ternyata perilaku manusia itu bisa dipelajari, bisa dimodifikasi lewat conditioning, lewat hal-hal yang ada di luar dirinya, nggak perlu lewat mekanisme internal gitu, nggak perlu dihipnotis, nggak perlu enggak. Anda hanya cukup menciptakan suasana atau kondisinya, nanti perilakunya akan berubah sendiri. Wah, ini menarik banget, ini menarik sekali. Teori behaviorisme ini berkembang dengan sangat pesat dan menarik sekali itu. Misalnya ada yang Romo ingat dalam pelajaran saya, misalnya ada Little Albert Experiment itu ya. Jadi diciptakan kondisi supaya orang itu menjadi trauma gitu. Orang belajar. Ini percobaan yang agak kejam ini. Tapi terjadi, coba kamu lihat Little Albert Experiment itu. Jadi seorang bayi dikasih tikus putih itu loh. Kan bayi lihat tikus lucu ya, jadi dia main-main dengan tikus itu, dia senang. Tapi ketika diciptakan kondisi supaya bayi ini trauma, jadi dibuat kayak bel gede itu ya, der gitu. Bayi itu dikagetkan ketika dia memegang tikus itu. Der, tikusnya dilempar, dia ketakutan, bayi ini nangis. Lalu yang terjadi setelahnya apa? Setiap kali bayi ini, namanya Albert, seperti saya, dia Little Albert, saya Big Albert. Jadi, setiap kali dia melihat tikus, anak ini menjadi trauma. Little Albert ini menjadi trauma. Jadi dia nggak berani lagi main-main sama tikus sekarang. Karena apa? Ketika melihat tikus, dia ingat bahwa kalau megang tikus nanti ada ledakan, ada bunyi yang mengagetkan. Jadi dia nggak mau lagi pegang tikus. Jadi rupa-rupanya tanpa mekanisme internal pun, seperti meyakinkan, mengafirmasi, orang bisa dikondisikan untuk untuk mengubah perilakunya. Nah, B.F. Skinner ini yang menarik adalah teorinya lewat behaviorisme radikal, dia mengatakan bahwa orang itu bisa dikondisikan, dan teorinya ini dipakai dalam mesin-mesin slot judi. Jadi dia berhitung, dia meneliti ternyata orang itu lebih akan bertahan bermain judi slot itu loh. Ditarik tuasnya, kling, ting, 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 nanti ada 7, 7, 7 gitu ya. Nah, dia tuh berhitung, itu berapa kali orang menarik tuas lalu menjadi bosan. Nah, gimana caranya supaya orang nggak bosan? Nah, dia supaya orang nggak bosan itu adalah dengan memberi reward pada saat yang tidak diduga-duga. Jadi pada saat tiba-tiba itu dapat reward gitu. Kling. Nah, jadi orangnya senang banget, dia akan terus berusaha mencari momennya. Dia akan spending lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Nah, ini yang dan ini algoritma yang sekarang ada dalam mesin judi online itu memakai teori ini, dikondisikan. Jadi otak kita itu berhadapan dengan begitu banyak pengkondisian. Jadi otak kita itu dikondisikan oleh yang membuat algoritma, yang membuat program judi online itu. Warnanya dipilih, warnanya biasa warna-warna terang supaya kita mengasosiasikan warna terang itu dengan sukacita. Kalau menang itu nanti ada bling-blingnya, hore, 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 ada suaranya, itu semua diukur. Semua dikondisikan, ada penelitiannya. Lalu juga nanti hadiahnya akan datang tiba-tiba, sehingga orang tersedot, terus-menerus spending duit di sana. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ini yang Romo bilang tadi, slippery slope. Dan kita kadang-kadang merasa heran ya, kita yang masih berpikiran sehat. Merasa heran, kok orang bisa kalah sih sama mesin judi? Kok orang bisa tersedot sih ke, ya nggak usah yang online ya, yang offline juga ya.
Kok orang bisa sih menghabiskan waktunya berjam-jam untuk judi ayam, sabung ayam, Anda tahu ya? Karena apa? Itu mekanisme reward-nya itu tidak bisa diprediksi. Maka hormon-hormon otak itu adrenalin, hormon-hormon kepuasan, oksitoksin, dopamin, itu semua membanjiri otak sehingga kita merasa tertantang terus dan kita akan mendapatkan sukacita besar sekali ketika hadiahnya diberikan pada saat yang tidak disangka-sangka. Orang akan apa? Sangat susah untuk keluar dari fenomena ini. Maka apa yang gereja katakan, nanti bisa lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 2413. Well, Gereja Katolik mengakui bahwa judi tidak selalu salah. Ya, kalau cuma main kartu, ya mungkin tidak pakai taruhan itu tidak keliru mungkin ya. Orang seneng aja gitu loh, kalau menang seneng gitu. Ya nggak salah juga kalau judinya nggak pakai taruhan. Tapi masalahnya kalau judi itu sampai kalau judi itu sampai merugikan seseorang, itu akan sangat-sangat mengikat dalam dosa. Romo bacakan aja deh, main judi, umpamanya main kartu, KGK 2413, atau taruhan, sebenarnya tidak melanggar keadilan. Tapi itu tidak dapat dibenarkan secara moral kalau merugikan seseorang dalam apa yang ia butuhkan untuk keperluan hidupnya dan keperluan hidup orang lain. Walaupun kamu taruh 1000, itu kan uang. Ada haknya orang lain di sana. Daripada kamu banting 1000 di meja judi, lebih baik berikan ke anak-anak di panti asuhan. Ditabung 1000-1000-an itu, berikan pada orang susah, belikan makanan. 10 kali 1000, 10.000 sudah dapat nasi bungkus sederhana. Berikan pada tukang becak di jalan, pada para pengamen, pada orang asing yang kamu tahu sedang kelaparan. Belikan itu daripada kamu taruh di meja judi nggak jadi berkat. Dan keperluan hidup orang lain. Nafsu bermain, ingat, nafsu bermain dapat memperhamba pemain. Ini kita bicara tentang adiksi. Mengadakan taruhan yang tidak adil atau menipu dalam permainan adalah kesalahan besar. Kecuali kalau kerugian itu begitu minim sehingga yang dirugikan tidak terlalu menghiraukan sesuai dengan akal sehat. Intinya teman-teman, taruhan itu berbahaya. Slippery slope. Jadi bagaimana Romo kalau sudah terjebak dalam judi online? Kalau dalam judi online Anda sudah terjebak, Anda harus segera detoksifikasi. Anda harus segera menetralkan kembali neurotransmitter di otak Anda. Hormon-hormon di otak Anda harus cuci otak deh. Dan itu berat, itu butuh bantuan orang-orang terdekat, itu butuh konseling ke psikolog, pergi ke psikolog. Jadi kalau Anda sudah mulai merasa terikat dengan judi online, berhentilah sebelum terlambat. Minta bantuan, pergi konseling, pergi pada Romo. Kalau Anda tidak punya uang untuk pergi ke psikolog, mungkin karena uang Anda sudah habis, tanya pada Romo, di mana ada psikolog Katolik yang bisa menolong pro bono untuk kebaikan. Anda tanya kepada orang-orang terdekat sebelum Anda merusak diri Anda dan merusak orang-orang yang Anda kasihi. Hanya karena ketidakmampuan otak untuk mencerna begitu banyak pengkondisian yang memang dibuat dengan sengaja. Jadi teman-teman, saya ikut prihatin kalau ada anggota keluarga Anda yang terlibat judi online, bantu mereka, kasihi mereka, tapi sadari itu mereka butuh bantuan, mereka nggak bisa sendirian. Karena apa? Cara berpikir otaknya secara biologi sudah lain. Bagian otak yang bertanggung jawab pada keputusan-keputusan rasional yang ada di bagian frontal ini juga semakin semakin berkurang fungsinya karena kebanjiran hormon-hormon kesenangan itu. Jadi saya harap teman-teman, mari kita bantu teman-teman yang sedang terlilit dengan judi ini, fenomena judi online lebih-lebih. Bantu mereka untuk sadar. Rengkuh mereka, bukan dengan makian, bukan dengan cacian, ajak bicara dari hati ke hati.
Dan bantu mereka, bawa mereka ke profesional, ke psikolog, ke konselor, ajak mereka ke gereja. Dan ini wabah yang memang mengerikan sekali. Bukan hanya di kalangan orang-orang kaya loh judi online ini, justru mewabahnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah dan itu yang membuat hidup orang makin susah. Maka teman-teman, semoga kita belajar untuk apa ya? Kita belajar untuk melihat kesejatian hidup. Baik cekodam maupun judi online itu seperti orang yang tertarik pada bayangan-bayangan. Anda tahu ya kalau mati lampu, lalu lilin dinyalakan, lalu kita buat bayang-bayang, oh ini burung gitu ya. Ini burung, lalu ini loh kita buat cerita gitu. Menurut saya orang yang terlibat dalam dunia-dunia gaib, terlibat dalam pencarian-pencarian pusaka dan macam-macam hal yang mengalihkan kita dari Tuhan, juga yang terlibat dalam judi online, itu seperti seorang anak kecil yang fokusnya ada di bayang-bayang itu. Dia amazed, dia takjub dengan cerita dari bayang-bayang itu. Dia takjub sekali dengan bayang-bayang yang begitu indah. Oh, senjata ini, pusaka ini punya kekuatan ini. Oh, ini jimat ini punya kekuatan ini. Oh, ramalan ini tepat. Oh, ini kalau ke utara ke selatan nanti akan ketemu. Oh, wanita bermata empat. Oh, ini jitu sekali. Jadi seolah-olah yang dilihat bayangan itu adalah yang sejati. Padahal itu bukan yang sejati. Karena apa? Karena si anak lupa untuk menoleh ke jendela, melihat ke langit, dan melihat burung yang sebenarnya. Dan orang-orang seperti itu. Juga yang terikat dengan judi online, dia berpikir bahwa dia bisa membahagiakan keluarganya dengan berjudi, nanti penghasilannya bisa dibagi untuk anak-anak, dia begitu terpikat dengan hasil yang instan dan begitu banyak, tapi pada gilirannya dia menghancurkan dengan begitu dahsyat. Orang terpukau hanya dengan bayangan. Maka ajak mereka tarik mereka untuk buka jendela, lihat ke langit, lihat burung yang sebenarnya. Itu aja teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maharahim, saya berdoa bagi umat-Mu yang berkumpul dalam ruang digital ini. Saya mohon semoga Engkau memberkati saudari-saudara yang masih terikat dengan aneka kuasa kegelapan, dengan kepercayaan-kepercayaan yang menduakan Engkau. Semoga kami semua belajar untuk bangkit. Semoga kami menghargai kebudayaan leluhur dengan sehat, supaya kami belajar untuk menghormati apa yang indah dalam budaya kami masing-masing, tanpa harus menjadikan mereka Tuhan, tanpa kami harus terpukau pada bayang-bayang burung yang tidak sejati itu. Semoga kami juga dilepaskan dari dosa judi online, supaya tidak gampang Tuhan kami jatuh dalam pengkondisian organisasi kriminal yang ada di luar sana. Semoga kami tidak tergoda untuk menghancurkan orang-orang yang kami cintai lewat perjudian. Semoga kami sadar setiap rupiah yang kami taruh di atas meja judi tidak akan jadi berkat Tuhan. Semoga kami lebih memberkati orang lain dengan menggunakan harta duniawi dengan sehat, supaya mulialah nama-Mu dalam tindakan-tindakan kebajikan yang kami buat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berkati orang-orang yang berkumpul, yang hadir dalam ruang digital ini. Dengan kuat kuasa-Mu kami mohonkan berkat demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati, dilindungi dengan berkat Allah yang menghidupkan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Koko, Tuhan sayang padamu. Jangan lupa bagikan video ini kalau Anda tahu video ini bisa memberkati orang lain yang membutuhkan. Oke? Sharekan video ini dan Tuhan memberkati Anda. Ciao.